Saya namai Ramadan, kata Allah, bukan sekedar menunjuk pada waktunya saja, tapi di bulan itu saya akan ampuni dosa-dosa hamba-hamba yang bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah para ulama memaknai Ramadan berasal dari kata ramadha, yaitu panas yang sangat terik membakar. Kalau panasnya semakin membakar dan menghanguskan semua benda di sekitarannya sampai tidak menyisakan satu apapun, bahkan debunya pun berterbangan tidak tampak sekali bekasnya, maka tambahkan alif dan nun di ujung katanya untuk merubah pada bentuk superlatif, atau di ilmu nahwu disebut dengan sirah mubalaghah. Ramadha ditambah alif dan nun, maka katanya berubah menjadi Ramadan. Bulan ini disebut dengan Ramadan karena di bulan ini, kata para ulama, berpeluang Allah membakar hangus, menghabiskan, menghapuskan semua dosa-dosa yang pernah dikerjakan hamba tanpa kecuali. Maka dari itu, para sahabat ketika mendapati waktu menjelang Ramadan itu gembiranya luar biasa. Masya Allah, mereka sebagian sudah dijamin masuk surga, dekat dengan Nabi, dekat dengan Allah, amalan banyak dikumpulkan. Begitu mendengar Ramadan akan tiba, maka umumnya mereka akan mempersiapkan diri. Masya Allah, buat menu-menu kebaikan, mempersiapkan amalan, menghentikan sebagian aktivitas untuk menyiapkan Ramadan mereka. Kita sahabat bukan, jauh dari Nabi, belum tentu dekat dengan Allah. Begitu mendengar Ramadan tiba, apa yang sudah kita persiapkan? Karena itu saya selalu nasihatkan, kalau Anda mendapatkan Ramadan, Anda jangan pernah matikan malamnya. Bangun, walaupun cuma 30 menit, 15 menit, lakukan amalan setiap malam. Dan insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau tidak absen setiap malam ya, sekalipun 15 menit, 30 menit, niscaya Anda dapatkan kemuliaannya. Isi dengan apa saja. Anda salat sunnah, maka nilainya selama 80 tahun tanpa henti. Tanpa henti. Itu pun kalau dihitung 1000 bulan. Kalau lebih daripada itu, Masya Allah. Saya mau tanya pada Anda, siapa yang sudah merasa cukup amalnya mengantarkan dia ke surga? Siapa yang masih merasa sedikit amalnya? Itu Masya Allah, sudah tahu sedikit, kenapa tidak berburu juga? Jadi kalau orang cerdas itu merasa cukup amalnya, cukup sedikit maksudnya amalnya, kurang amalnya, maka dia akan menyiapkan diri. Karena berlomba dengan kematian, teman-teman. Dan sifatnya itu misteri. Siapa yang bisa mengira ketika seorang Ustadz Ja'far, Masya Allah, datang untuk mengaji, membacakan surah Al-Mulk, berbicara tentang kehidupan dan kematian. Begitu masuk pada ayat yang ketiga, suara yang tadinya lantang, yang luar biasa, begitu indah dibacakan, tiba-tiba dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala menurun dan meninggal seketika. Husnul khatimah. Ada orang meninggal saat baca Al-Quran, antum meninggal saat apa nanti? Makanya kata para ulama, jangan bermain-main dalam kehidupan. Setiap Anda terfikir berbuat maksiat, bayangkan seketika meninggal. Anda terima tawaran proyek yang tidak benar. Begitu Anda mau tanda tangan, bayangkan bagaimana saat Anda tanda tangan, seketika itulah Anda diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Bukhari nomor hadis 37. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang mampu bangkit di malam Ramadan, menunaikan salat dengan baik, di sela-sela salatnya ikhlas dia kerjakan saat salat, di sela-sela salat 2 rakaat berhenti ihtisaban. Dia bermuhasabah, mengingat dosa-dosanya, bermohon pahala kepada Allah, lalu tobat dari dosa-dosanya. Dia katakan, perhatikan kalimat Nabi, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau maha pemaaf, sifatmu mengampuni semua dosa, Engkau mencintai orang-orang yang meminta maaf. Sekarang saksikan hamba memohon ampunan kepadamu. Minta. Begitu Anda mohonkan dengan khusyuk saat-saat tarawih itu, lalu Anda bermohon dengan benar, kata Nabi, seketika itu dosa Anda akan diampuni.